Kode etik. Kode etik ini penting karena mengatur bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan UKM lain dalam konteks menjalankan tugas. Tapi seperti tadi tentang SKK ini, standar kompetensi khusus untuk mentor ini belum ada. Ini sama kasusnya bahwa kode etik khusus untuk mentor sebenarnya belum ada, belum pernah kita bikin. Maka nanti kalau teman-teman yang di mentor UMKM Naik Kelas ini mau luangkan waktu, kita bikin bareng-bareng khusus untuk mentor. Nah, sebelum itu ada, sekarang ini yang menjadi acuan kita untuk kode etik ini adalah kode etik profesi pendampingan konsultan KUMKM. Ini yang menjadi acuan kita. Sampai suatu hari nanti ada yang khusus untuk mentor. Kode etik yang kita acu ini dideklarasikan di Kongres Nasional UMKM Yogyakarta 26 Mei 2016. Sudah hampir 4 tahun yang lalu. Ada 11 prinsip dari kode etik ini. Prinsip yang pertama non-partisan. Jadi kalau Anda pengurus partai, ya Anda nggak bisa ini jadi pendamping atau jadi mentor. Jadi kalau Anda menjalankan fungsi mentoring, maka lepas dulu itu baju partainya. Karena kalau sudah partisan, Anda akan menjadi sempit, akan di situ terjadi banyak konflik kepentingan. Nah, kira-kira itu. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, integritas moral. Wah, ini yang paling berat. Moral menjadi taruhan dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai mentor ini. Moral kita harus terjaga, moral kita harus terkawal dengan baik. Supaya apa? Kita ini akan memberi contoh kepada UMKM. Tentu contoh yang baik. Kalau moral kita tidak bagus, kita punya banyak masalah, kita dikejar-kejar banyak orang karena kita banyak ingkar janji, kita punya banyak hutang, banyak apa macam-macam yang tidak terselesaikan dengan baik, maka tentu ini tidak bagus bagi untuk menjalankan tugas dalam konteks sebagai mentor. Prinsip yang ketiga, profesional. Nah, prinsip profesional ini bisa dalam arti sempit, bisa dalam arti luas. Pengertian profesional dalam arti sempit itu ya kita menekuni tugas sebagai mentor ini inline dengan tugas-tugas utama kita dalam pengembangan bisnis kita. Jadi kita kebetulan mungkin punya bisnis apa, lalu di situ kita menjalankan fungsi mentor, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu fungsi sempitnya. Nah, fungsi luasnya, profesional dalam arti luas, artinya semua aspek profesionalisme itu kita penuhi. Misal kedisiplinan, tanggung jawab, kerahasiaan informasi, macam-macam. Semua itu menjadi ukuran kita profesional apa enggak. Termasuk kompetensinya. Kalau ingin disebut sebagai mentor harus punya kompetensi yang jelas. Karena dari kompetensi itulah kemudian Anda punya hak untuk membantu UMKM. Punya hak untuk menjadi mentor UMKM. Prinsip yang keempat, independensi. Jadi mentor memang sebaiknya independen, tidak tergantung pada siapapun, karena ini akan memudahkan kita dalam menjalankan tugas. Kalau kita tergantung, kita mau bekerja, bergerak, kalau ada program pemerintah, kita mau bergerak, kalau ada proyek ini itu, wah, itu bikin kita nggak leluasa bergerak. Program pemerintah boleh, kalau ada kita kerjakan, kalau nggak ada, kita jangan berhenti. Proyek boleh, tapi kalau nggak ada proyek, ya tetap bergerak. Nah, itu prinsip dari independensi. Nomor 5, transparansi. Bahwa kita melakukan mentoring harus clear apa goalnya, apa yang dilakukan, dan nanti capaiannya bagaimana. Jadi memang diperlukan baseline di awal.
Saat kita mau mulai mentoring, kondisi UMKM-nya seperti apa itu dipotret, ada datanya, ada catatannya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan selama mentoring? Bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, silakan. Tapi ketahuan, selama itu apa saja? Itu ada prosesnya. Nah, proses itu dicatat juga dengan baik. Lalu kemudian di akhir mentoring, misalnya ditentukan mentoring selama 6 bulan. Nanti dievaluasi antara hasil yang dicapai atau kondisi di bulan ke-6 tadi dengan kondisi awal di bulan ke-0 itu ada perubahan yang lebih baik apa enggak. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya transparansi layanan ya. Jadi kita melakukan sesuatu ya karena mampu dan mampu itu bisa terukur. Kemudian akuntabilitas. Ini pendamping atau mentor secara kelembagaan atau perorangan menjalankan organisasi dan program secara bertanggung jawab dan memberikan kesempatan kepada klien, masyarakat, mitra, dan publik untuk meminta pertanggungjawaban. Jadi kalau nanti kita kayak Mbak Dayu ya, lagi ada pekerjaan dengan Bedu gitu, tentu ada administrasinya. Ke lapangan berapa kali, naik elf apa naik pesawat, nginepnya di mana, itu kan dipertanggungjawabkan semua. Catatan itu, dokumen pendukungnya mesti ada, nggak bisa. Pokoknya saya kemarin ke sana, buktinya apa? Pokoknya, nah itu yang nggak bisa. Jadi akuntabilitas ini menjadi penting supaya apa yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa akuntabilitas orang lain nggak akan percaya pada kita. Prinsip nomor 7, kesetaraan dan keadilan gender. Jadi kita nggak membeda-bedakan ya, perempuan, laki, kita hargai sama, kita perlakukan dengan baik, termasuk juga yang difabel, yang punya kekurangan, kita hargai mereka sebagai sesama makhluk Tuhan, yang punya kemampuan, yang punya kekurangan juga, samalah, nggak ada yang sempurna, semuanya pasti kekurangan dan ada kelebihannya. Nah itu diperlukan dengan equal, setara. Prinsip yang 8, anti diskriminasi, tidak membeda-bedakan. Prinsip yang ke-9, kerelawanan. Nah ini cocok dengan kita melakukan proses mentoring, pendampingan ini dilakukan dengan sukarela, kerelawanan. Sehingga ini kita mesti punya sikap kerelawanan ini menjadi bagian dari prinsip nomor 9 ini. Kita harus dengan ikhlas menjalankan tugas ini. Kalau itu ada rezekinya, alhamdulillah. Kalau belum ada, jangan putus asa. Kita cari terus sampai ada rezekinya. Karena kita punya tanggung jawab terhadap keluarga. Ini Mbak Dayu, nanti dulu ya Mbak Dayu ya. Saya lanjutkan dulu sampai selesai. Ini tinggal beberapa slide lagi supaya enak kita nanti membahasnya. Nomor 10, demokrasi. Pendampingan atau mentoring secara kelembagaan menjalankan pengelolaan organisasi dan pengambilan keputusan secara partisipatif berdasarkan mekanisme yang dibuat dan disepakati bersama. Ini kalau kelembagaan. Tapi kalau Anda bekerja sendirian, nggak pakai lembaga, ya ini menjadi tidak penting, prinsip yang nomor 10 ini. Tapi kalau Anda bekerja bersama kawan-kawan yang lain, maka proses demokrasi dalam pengambilan keputusan di organisasi Anda masih dipenuhi. Prinsip terakhir, nah nggak KKN, nggak korupsi, kolusi, nepotisme. Ini standar ya, supaya kita bisa berteman dengan KPK. Berteman itu dalam arti ya berteman baik, bukan menjadi pesakitan. Kalau menjadi pesakitan nggak ada yang mau saya rasa. Oke, kawan-kawan, ini sudah selesai materi kita. Kita akan kembali pada diskusi. Khusus untuk materi ini, silakan kawan-kawan yang ingin bertanya, berdiskusi, raise hand ya. Sambil menunggu yang raise hand ini, saya coba buka yang chatnya tadi beberapa, saya coba jawab dulu. Oke. Mohon peserta webinar dibuatkan WAG. Sudah ada WAG-nya untuk peserta webinar ini, ada yang WAG
mentor 01, ada yang mentor 02. Kalau Anda, ini Pak Taryono belum tergabung ya, nanti Pak Taryono tolong WA ke 0821 410 99965. 0821 410 99965. Kirim ke sini Pak, nanti biar di-invite oleh admin. Oke, kita lanjut. Kemudian industri perkayuan yang masuk UMKM kehutanan jugakah? Ya kalau bicara UKM itu hanya bicara skala usaha. Dia disebut mikro kalau omsetnya sampai 300 juta. Dia disebut kecil kalau omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Dia disebut menengah kalau sampai misalnya 10 miliar. Lebih dari itu besar. Jadi melihatnya dari sana. Kalau perusahaan itu atau industri kayu itu sudah sangat gede, ya nggak masuk di UKM. Karena omsetnya sudah lewat dari standar itu. Tolong baca Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 ya, tentang UMKM. Oke. Nah, kalau yang angkat tangan pakai raise hand ya, jangan tangannya diangkat. Jangan diangkat di layar, angkat ya, saya nggak tahu. Ada tombol raise hand, tolong di menu Zoom-nya itu ada menu raise hand, itu yang diklik. Jadi bukan angkat tangan, tangannya diangkat. Ya, mohon maaf, ini ada tools yang di Zoom yang bisa digunakan namanya raise hand. Itu yang diklik ya. Jangan melambai-lambai saya, karena ini handle beberapa layar, jadi nggak bisa kelihatan. Oke, link dari daftar hadir sudah diberikan, link materi juga sudah diberikan. Sekarang kita lihat yang raise hand, ada enggak? Nah, kita cek. Silakan kalau ada yang raise hand. Nah, Mas Yudi kembali nih, tapi Anda sudah ya? Saya cek dulu, kalau ada yang lain, kita beri kesempatan yang lain. Kalau nggak ada atau belum ada, ya Mas Yudi lagi, Kang Yudi. Nggak ada? Oke, Kang Yudi. Saya unmute. Silakan Kang Yudi. Baik, makasih Cak Samsul. Mohon maaf ini karena teman-teman yang lain mungkin sudah sangat paham, jadi enggak harus bertanya mungkin. Silakan Kang. Jadi ini sih sebatas input saja Cak Samsul. Ya. Kayak saya itu kan basic saya di industri kayu Cak. Ya. Kalau secara kategori mohon maaf, saya tidak masuk ke UMKM. Ya. Secara kategori, karena dari undang-undang UMKM itu sendiri pembagian kecil menengah itu kan dari omset ya. Cuma kenapa saya masuk ke UMKM ini, karena ada dorongan hati untuk bisa membantu teman-teman. Apa yang sudah saya kerjakan dari pengalaman saya yang saya dapat di industri kayu, mungkin itu bisa diterapkan ke teman-teman yang ya mohon maaf masih berkutat di UMKM itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang industrinya sudah kategori mungkin sudah bukan level UMKM, apa salahnya kita juga ikut berkontribusi untuk memajukan UMKM kita. Halo? Halo ya, ya Kang. Ya, itu seperti itu, Cak. Jadi kayak tadi rekan kita dari Palangkaraya, apapun itu bentuknya, mau masuk UMKM ataupun tidak, yang penting kita ada kontribusi untuk Indonesia. Itu prinsip saya, Cak. Mungkin bagi teman-teman yang lain, walaupun saya spesifikasinya di kayu, tapi ketika saya harus memberikan pengalaman saya ke teman-teman yang ada di industri lain, kenapa tidak? Intinya seperti itu, Cak. Terima kasih, Cak. Ya, terima kasih, Kang. Jadi ada problem memang di UMKM ini karena skala usahanya, karena keterbatasannya, maka rata-rata bagaimana data yang sering kita lansir itu kan jumlahnya 99% itu mikro.
Karena mikro itu industrinya industri rumah tangga. Karena rumah tangga biasanya belum terpisah dengan rumah. Di rumah produksi dengan dapur nyatu. Nah, itu yang kayak gitu banyak banget. Ini ya belum bisa dibilang industri, ini belajar industri yang model gini. Nah dari situ kemudian ada yang naik kelas, nah sudah mengurus misal PRT, nah mulailah pelan-pelan rumah produksinya dipisah dengan dapur, nah pelan-pelan. Kemudian yang usahanya mulai berkembang, omsetnya meningkat, kemudian rumah produksinya menjadi terpisah dengan rumah tinggal. Jadi punya workshop sendiri. Lalu layout-nya diatur. Layout dari workshopnya diatur, di mana mulai urut dari bahan baku sampai bahan jadi. Ini nggak boleh flow-nya ruwet. Nah, kayak gitu. Tetapi kebanyakan itu belajar secara otodidak. Kalau toh ada, biasanya mereka mantan karyawan perusahaan tertentu yang sudah punya pengalaman, kemudian mereka terapkan di usahanya sendiri. Nah, jadi kalau Anda punya pengalaman di industri besar, mau menularkan kepada teman-teman, saya rasa sangat bagus sekali. Ada banyak hal baik yang sudah ada di industri, misal SOP. Saya yakin lah di industri kayu SOP-nya sangat jelas. Ya, di semua aspeknya, di produksi, di keuangan, di SDM, itu semua ada SOP-nya. Nah, bagaimana nanti SOP itu diturunkan ke teman-teman UMKM sehingga mereka juga punya SOP walaupun dalam bentuk yang sederhana. Karena SOP itu mutlak. Nggak ada bisnis bisa maju tanpa SOP, semau-maunya. Kan kira gitu kan nggak bisa. Hari ini suka bikin A, lusa bikin B, berikutnya bikin C, nggak bisa. Jadi butuh SOP. SOP itu yang menjadi panglimanya. Oke ya Kang ya, cukup jelas tentang itu. Ada lagi yang mau bertanya? Raise hand, silakan. Tombol raise hand yang dipencet ya, bukan melambai-lambai ya. Kalau melambai-lambai nggak terlalu kelihatan, karena layarnya banyak ini. Nah, di layar yang lain, Anda melambai di layar yang lainnya. Tombol raise hand yang diklik. Kalau enggak, bisa di chatnya juga. Ketik aja di chatnya. Bu Risma, udah oke? Nggak ada apa-apa Bu? Nggak ada kendala apa-apa? Baik kawan-kawan, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, kita akan akhiri sesi hari yang kedua ini. Besok kita akan bertemu kembali di jam yang sama, pukul 13 WIB. Kita akan membahas tentang tanda kompetensi untuk mentor ini. Dan juga rencana aksinya akan seperti apa. Mohon bisa gabung tepat waktu. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk gabung hari ini. Jangan lupa isi daftar hadir. Jangan sampai malam-malam baru nanya daftar hadirnya ada di mana. Nah, ini bikin bingung juga nih. Acaranya udah selesai, masih bingung cari daftar hadir. Ya, segera diisi. Begitu acara selesai ini, ya daftar hadir sudah selesai harusnya. Sampai bertemu besok. Sehat selalu, jaga diri baik-baik. Selamat menjalankan ibadah puasa di 10 hari yang terakhir bagi Anda yang berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.